Halo masyarakat Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera untuk keluarga PKK di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reza Sumarta Ilyas, perwakilan Pokja 3, tim penggerak PKK Kecamatan Kubu, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Kami, Pokja 3, tim penggerak PKK Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, dengan program Aku Hatinya PKK, yang mana amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Nah, selain menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan, kita juga harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan serta kerapian kita dalam berpakaian. Sandang merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan sandang akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sandang adalah kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Selain tanaman sebagai sumber bahan pangan, tanaman juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau sebagai alat kebutuhan rumah tangga. Misalnya, keset atau alas meja. Tahukah kamu, pakaian yang berasal dari bahan tanaman biasanya memiliki nilai harga yang tinggi karena produksinya yang terbatas dan perlakuan bahannya yang khusus. Nah, Bapak Ibu keluarga PKK, yang saya pakai saat sekarang ini merupakan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam, yaitu menggunakan kulit jengkol yang digunakan sebagai bahan pewarnaan. Dan ini merupakan hasil dari UP2K Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, yang mana menggunakan kulit jengkol sebagai bahan pewarna dalam menggunakan batik. Selanjutnya, pemanfaatan lahan pekarangan dalam mewujudkan kawasan Aku Hatinya PKK. Perkarangan memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi rumah tangga. Sajogyo tahun 1994 menyatakan bahwa perkarangan sering disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup, atau apotik hidup. Pemenuhan gizi keluarga seperti beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang nantinya dapat dipelihara di perkarangan rumah dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Dan juga seperti umbi-umbian yang dapat sebagai sumber vitamin. Kemudian Bapak Ibu PKK, ada juga yang namanya apotek hidup, di mana perkarangan dapat kita tanami berbagai tanaman obat yang berkhasiat. Nah, ini berguna jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit, sehingga dapat ditanggulangi sementara dengan obat yang ada di perkarangan rumah kita. Bapak Ibu keluarga PKK, mari kita manfaatkan dan memperindah perkarangan rumah kita dengan menanam tanaman serta menjadikan lahan perkarangan menjadi sistem pertanian terpadu yang bisa menunjang kebutuhan keluarga. Permasalahan sampah menjadi isu nasional bahkan internasional sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan potensi pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Oh ya, keluarga PKK, untuk meminimalisir permasalahan sampah yang ada, perlu adanya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip 3R. Yang pertama, reduce, berarti mengurangi pemakaian segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Salah satu contohnya, pada saat kita ke pasar, kita dapat membawa tas sendiri sebagai pengganti kantong plastik, sehingga dapat mengurangi pemakaian sampah plastik dalam skala besar. Terus yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Misalnya, penggunaan tisu diganti dengan sapu tangan. Yang kedua, reuse adalah menggunakan kembali. Artinya, kita dapat memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna sebagai barang yang bermanfaat. Salah satu contohnya, gunakan kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama. Misalnya penggunaan botol bekas yang dapat kita gunakan sebagai wadah minyak goreng. Kemudian, kita dapat menggunakan kembali botol bekas, galon bekas sebagai pot bunga, dan juga ban bekas
menjadi wadah tempat tumbuh tanaman, sehingga dapat memiliki nilai keindahan dan ekonomis. Yang ketiga, recycle. Berarti mendaur ulang suatu barang yang sudah tidak berguna lagi atau sampah menjadi barang lain yang memiliki manfaat setelah melalui proses pengolahan. Oh ya, keluarga PKK, ada hal yang harus kita ketahui dalam mengelola sampah, yaitu yang namanya pemilihan sampah. Pilihlah sampah organik dan anorganik. Sampah inilah yang bisa kita daur ulang. Terus yang selanjutnya adalah sampah residu. Sampah residulah yang tidak bisa kita daur ulang, yang nantinya akan diambil oleh petugas sampah lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir, atau yang sering kita kenal dengan TPA. Bapak Ibu keluarga PKK, selanjutnya mengubah sampah plastik menjadi souvenir. Kami, Pokja 3, tim penggerak PKK Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, membuat beberapa souvenir yang berasal dari sampah-sampah plastik, sehingga dapat menghasilkan suatu nilai yang berekonomi tinggi. Nah, salah satu contohnya adalah tas dari plastik, terus ada tempat tisu dari koran bekas, lalu ada vas bunga dari plastik bekas, dan lain sebagainya. Oke, keluarga PKK, sampah bukanlah barang sisa yang tidak berguna, tetapi sampah akan bisa bermanfaat jika kita kelola dengan baik. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh keluarga PKK di Indonesia. Kubung bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.